Baik, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dalam memenuhi tugas UAS pemasaran farmasi dengan materi business plan. Di sini kami dari kelompok dengan nama PT, yaitu PT Cahaya Borneo, dengan produk yang kami bawakan pada pemaparan kami kali ini yaitu bengkoang body scrub, yang dimana dalam pemaparan materi ini akan disampaikan terkait bisnis plan, visi misi, dan juga kegunaan dari produk yang kami buat ini. Mungkin untuk pemaparan lebih lanjutnya, saya serahkan kepada rekan-rekan kelompok saya. Apa itu business plan? Business plan adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengolah permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Kadang-kadang banyak orang berpikir bahwa perencanaan bisnis hanya untuk sebuah bisnis baru atau sebuah proposal untuk mencari pinjaman dana ke pihak perbankan atau bagaimana mendatangkan investor baru dalam bisnis. Sebenarnya tidak sederhana hal di atas. Perencanaan bisnis juga penting untuk suatu bisnis yang sedang berjalan. Bisnis membutuhkan perencanaan untuk pertumbuhan yang optimis dan pengembangan dengan skala prioritas. Perencanaan usaha atau bisnis sendiri adalah suatu hasil pemikiran di mana isi dari perencanaan harus mampu mendukung pencapaian tujuan-tujuan perusahaan atau bisnis. Tujuan bisnis plan yang pertama untuk menjabatani ide dan kenyataan pada bisnis. Dua, memberikan gambaran yang jelas dari apa yang dilakukan oleh pengusaha. Terus ketiga, menemukan visi dan misi yang jelas. Empat, buat deskripsi atau penjelasan mengenai produk. Lima, mendapatkan investor. Pre-wording 5W plus atau H. What? Produk utama dari bisnis body skincare ini adalah body scrub bengkuang, khususnya untuk mengangkat sel kulit mati. Yang kedua, why? Kenapa body scrub? Kami memilih produk body scrub dikarenakan tingginya peminat untuk laki-laki maupun wanita. Yang ketiga, when? Bisnis ini juga bisa memajukan industri kosmetika di dalam negeri. Langkah ini diambil agar bisa memberi dampak positif kemajuan bisnis kosmetika di masa mendatang. 4. Where akan beroperasi secara online melalui platform e-commerce dengan situs web mereka sendiri, mengirimkan produk ke berbagai wilayah negara sesuai permintaan. 5. Who, target kami adalah sebagai target semua kalangan remaja maupun ibu rumah tangga yang tertarik pada berbagai kosmetik. 6. How, kami akan bekerja sama dengan pabrik dan pemasar yang handal untuk memastikan kualitas produk yang baik dan berkualitas. Business plan proposal. Yang pertama, ringkasan eksekutif, latar belakang, analisis pemasaran marketing analysis, analisa produk analysis, analisa manajemen analysis, analisa keuangan finansial analysis. Ringkasan eksekutif, bisnis ini berfokus pada dalam memproduksi, penjualan, pemasaran pada produk-produk perawat kulit seperti lulur atau body scrub. Dan bisnis ini mencakup riset, bahan-bahan yang bagus, inovasi dalam berformulasi, pembuatan produk, dan pemasaran yang terbaik untuk menarik konsumen. Fokus utama dalam pembuatan produk yaitu body scrub adalah hasil dari perkembangan teknologi yang pesat saat ini, yang dimanfaatkan untuk menjaga kebersihan dan kesegaran kulit tubuh. Produk ini mempunyai variasi yang beragam, mulai dari harga, kemasan yang berbeda, kelembutan tekstur, dan aroma yang beragam. Fungsinya adalah untuk mengangkat sel-sel kulit mati, membersihkan kotoran, dan membuka pori-pori agar kulit menjadi lebih
cerah dan putih, kini terdapat banyak jenis lulur yang tersedia di pasaran dengan manfaat yang beragam seperti menghaluskan kulit, memperbaharui kulit, mencerahkan kulit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Latar belakang perusahaan ini memiliki visi dan misi. Yang pertama ada visi, menjadi perusahaan yang terpercaya dalam menyediakan produk body care yang aman dan berkualitas tinggi untuk memuaskan pelanggan. Kemudian misi, yang pertama memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh pelanggan. Yang kedua, menjaga keunggulan di bidang teknologi kesehatan dan kecantikan kulit sehingga mampu menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang ketiga, memasarkan dengan kualitas produk terbaik. Sejarah berdirinya perusahaan. PT Cahaya Borneo merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bisnis kecantikan berupa produk-produk perawatan tubuh seperti luluh kecantikan dan body scrub. Perusahaan ini terinspirasi oleh alam sehingga menggunakan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan. Karena PT Cahaya Borneo yakin bahwa ada satu cara untuk mencapai hakikat kecantikan, yaitu dengan cara yang ditunjukkan oleh alam, serta berusaha untuk mempersembahkan produk yang memancarkan kepribadian pelanggannya. PT Cahaya Borneo didirikan oleh Iko Mangbudi Arika, seorang pria yang berasal dari Bali, yang memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk mencapai visi dan misi dari perusahaan yang didirikannya. Menurutnya, bisnis dari sebuah bisnis harus menjadi lebih dari sekedar mengumpulkan uang, tetapi juga harus bertanggung jawab, harus menjadi bermanfaat terhadap masyarakat, dan bukan hanya ketamakan pribadi saja. PT Cahaya Borneo bukan sekedar bisnis biasa karena memiliki prinsip yang berbeda dengan bisnis perawatan tubuh lainnya. Dengan filosofinya, Nature's Way to Beautiful, memberitahukan kepada pelanggannya bahwa cantik itu berasal dari alam dan juga dari dalam tubuh manusia itu sendiri. Adapun pihak yang terlibat dalam tanggung jawab yang pertama ada Iko Mangbudi Arika sebagai direktur, kemudian Yeni Apriliani sebagai sekretaris, Desi Natalia sebagai bendahara keuangan, Alfonsa Amelia sebagai manajer produk, Nora Padilla sebagai asisten produk 1, Siti Rahima sebagai asisten produk 2, Mesya Kartika sebagai manajer pemasaran, dan Risa Febrianti sebagai asisten pemasaran. Kemudian di sini ada deskripsi peran untuk direktur, memutuskan peraturan, bertanggung jawab, dan memimpin perusahaan. Kemudian untuk sekretaris, mengatur jadwal, penghubung antar pimpinan, dan mengajukan dokumen. Kemudian untuk bendahara keuangan, yang pertama ada mengatur keuangan, pengelolaan dana, dan menganggarkan keuangan. Kemudian yang keempat ada manajer produksi. Yang pertama membuat perencanaan produksi, yang kedua mengawasi dan merancang produksi. Kemudian ada asisten produksi, yaitu melaksanakan tugas dari manajer, kemudian bertanggung jawab atas pengendalian bahan. Kemudian ada yang kelima yaitu manajer pemasaran. Yang pertama ada merencanakan strategi pemasaran, kemudian yang kedua analisis pemasaran. Kemudian ada rencana pengembangan produk. Yang pertama, penciptaan ide. Pengembangan sebuah produk harus diawali dengan penciptaan ide yang merupakan pencarian sistematis untuk ide produk yang baru. Kadang kalanya mempunyai beberapa ide baru untuk dapat mendapatkan sedikit ide yang baik untuk dikembangkan. Tujuan dari penciptaan ide ini adalah menghasilkan ide yang cukup banyak. Ide baru ini harus dipertimbangkan dengan matang apakah ide ini fleksibel atau layak untuk diproses. Jika ide ini layak, maka diteruskan. Tapi jika tidak, maka dihentikan atau drop.
Kemudian yang kedua ada penyaringan ide. Tujuan dari penyaringan ide adalah untuk menemukan ide dalam jumlah yang tidak sedikit. Maksud dari tahapan ini yaitu menurunkan jumlah ide yang didapat pada hasil penciptaan ide yang ada. Tahap pertama dalam proses pengurangan ide adalah penyaingan ide atau idea screening, yaitu menemukan ide untuk menciptakan ide yang baik dan menyingkirkan ide yang kurang baik. Dalam hal ini, produsen bisa menghasilkan ide-ide baik yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian yang ketiga ada pengembangan dan pengujian konsep. Setelah ide disaring, kemudian dilakukan langkah selanjutnya, yaitu memperkenalkan model produk baru, kemudian diperlihatkan kepada konsumen, dan mengadakan survei terhadap pendapat konsumen pada produk baru tersebut agar didapat hasil yang maksimal. Pada slide selanjutnya ada produk dan jasa yang dihasilkan. Penjelasan produk yang dilakukan. Wirausaha adalah seorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dan mencari penghasilan sendiri dengan menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya. Ia bebas merancang, menentukan, mengelola, dan mengendalikan semua usahanya. Sedangkan kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Body scrub atau lulur merupakan jenis kosmetik tradisional yang terbuat dari bahan-bahan alami tanpa ada campuran bahan kimia. Manfaat dari pemakaian body scrub adalah kulit menjadi bersih, halus, kencang, dan mengatasi kulit berjerawat. Dalam body scrub kali ini, kami membuat dari bahan-bahan yang sederhana dan mudah dijumpai, yakni berbahan dasar beras serta lidah buaya, dan dari kedua bahan berdasar itu akan ditambah lagi dengan minyak zaitun dan minyak bibit sebagai pewangi sesuai selera. Setelah bahan semua sudah siap, hanya membutuhkan blender untuk mencampurkan semua bahan tersebut. Untuk kemasan, dalam memasarkan body scrub bisa dengan menggunakan label dari produk tersebut. Body scrub ini akan bertahan 2 bulan ketika disimpan dalam suhu ruang dingin, karena body scrub ini tidak menggunakan bahan pengawet atau bahan kimia, maka dianjurkan disimpan dalam suhu ruang yang panas karena nanti akan rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Produk yang akan dijual dan manfaatnya. Lulur atau body scrub juga bertujuan untuk membuka pori-pori sehingga kulit menjadi lebih cerah dan putih. Manfaat lain yang diperoleh dari proses luluran adalah mengencangkan kulit, menghilangkan penyakit kulit, menghilangkan bau badan, dan menenangkan saraf dan pikiran. Lokasi PT Cahaya Borneo. Lokasi PT Cahaya Borneo terletak di Jalan Cilikriwut, kilometer 1,5 Palangkaraya. Lokasi tempat tersebut dengan membeli sebuah toko dengan luas 245 meter kuadrat. Toko PT Cahaya Borneo yang berada di Jalan Cilikriwut, kilometer 1,5 sangat strategis karena lokasi tersebut akses transportasi menuju lokasi sudah lancar.
Strategi bisnis 2024. Melakukan promosi penjualan secara efektif, melakukan strategi bisnis online, dan memanfaatkan teknologi secara efektif, mempertahankan atau meningkatkan kualitas produk skincare, mengembangkan jenis produk skincare semakin kreatif dan inovatif agar konsumen semakin tertarik, memberikan harga yang kompetitif namun memiliki keunggulan. Analisa pemasaran. Produk body scrub atau lulur yang kami tawarkan ini bertujuan untuk kalangan remaja atau ibu-ibu yang sekarang ingin tampil cantik dan menawan, yang ingin memiliki kulit putih dan bersih sehingga dapat menunjang rasa percaya diri. Market share atau yang dikenal juga dengan pangsar pasar merupakan besarnya bagian atau luasnya total pasar yang dapat dikuasai suatu perusahaan. Market share sendiri adalah hasil dari persentase total penjualan yang dihasilkan perusahaan atau industri dalam periode yang telah ditentukan. Pendapatan PT Cahya Borneo dalam periode 1 bulan adalah sebesar 207, sedangkan pendapatan total dalam 1 tahunnya adalah sebesar 2.484. Baik, demikian adalah pemaparan kami terkait business plan dari PT Cahya Borneo. Dari kami kelas farmasi A dengan produk yaitu bengkoang body scrub yang dimana memanfaatkan untuk kulit. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata dan lain sebagainya dalam pemaparan video kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.